Perkenalkan, nama lengkap saya Emmanuel Sangatolan, NIM 21011500027, kelas A semester 2, mata kuliah teori belajar motorik. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. Di dalam materi ini, pertama, saya akan membahas tentang proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian belajar secara umum. Sebagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Fase belajar gerak menurut Adam. Adam berpendapat bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam dua fase, yaitu yang pertama, fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan geraknya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Baik, saya akan beralih ke materi yang berikutnya, yaitu kondisi belajar gerak. Dalam kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlakukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi belajar gerak harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar gerak yang disesuaikan untuk belajar kognitif, belajar efektif, dan belajar gerak yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan. Ada beberapa prinsip diperlukan di dalam kondisi praktik, yaitu yang pertama, prinsip pengetahuan giliran praktek. Mempraktikkan gerakan keterampilan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Mempraktikkan gerakan dengan diselang-seling antara melakukan gerakan dan waktu istirahat. Jadi, kesimpulannya, dari kedua cara pengaturan giliran mempraktikkan gerakan tersebut, cara yang kedua bisa memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedua, prinsip beban belajar meningkat. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan yang menjadi unsurnya. Selain itu, penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. Yang ketiga, prinsip kondisi belajar bervariasi. Mempraktikkan gerakan merupakan kondisi belajar yang paling berat di dalam belajar gerak. Pelajar harus mengarahkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang kali. Yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. Seseorang yang berbuat sesuatu dipengaruhi oleh keadaan psikologisnya. Pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan mempunyai semangat untuk berusaha. Menyampaikan umpan balik dilakukan secara internal dan eksternal. Contoh umpan balik eksternal, yaitu seorang pemanah. Contoh umpan balik internal seperti gerakan senam.
Baik, hanya ini saja materi yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.